Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Informatika akan mempresentasikan komunikasi data dengan ponsel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Ahdan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan perkenalkan teman saya Muhammad Rafsi Ali dan Misdena Zulfa Rahmi. Langsung ke materinya tentang komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel salah satu pengguna jaringan internet dalam membantu kehidupan sehari-hari ialah sebagai sarana komunikasi baik melalui ponsel maupun melalui perangkat lainnya. Oleh sebab itu, kalian perlu memahami tentang mekanisme komunikasi data yang terjadi pada ponsel. Di lain pihak, ketika menggunakan internet, kalian juga perlu memperhatikan keamanan data yang dikirim melalui jaringan internet. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan kirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, maupun transfer dokumen, di dalamnya ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengirim dan ponsel penerima. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA, Code Diffusion Multiple Access, atau GSM, Global System for Mobile. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet saat ini, komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, GPRS, General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini, biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. Yang kedua, EDG, Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. Selanjutnya yang ketiga, ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 menggunakan protokol transfer data unit mobile telecommunication technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Yang keempat, generasi berikutnya ialah HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3 to 5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HSDPA, High Speed Downlink Packet Access, atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita, memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7 to 2 mbps. Baik, saya lanjutkan. E4G atau LT, Long Term Encryption, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LT. Selanjutnya, gambar di samping menunjukkan ilustrasi cara kerja komunikasi data melalui ponsel. Misalnya pada proses ketika kita mengirimkan SMS short message system, ketika pengguna mengirim SMS, pesan dikirim ke MSC melalui jaringan seluler yang tersedia yang meliputi tower BTS yang sedang menghandle komunikasi pengguna. Lalu ke BSC, Base Station Calling Service. Kemudian sampai ke MSC, Mobile Switching Center. MSC kemudian meneruskan lagi SMS ke SMSC, Short Message Service Center, untuk disimpan. SMSC kemudian mengecek lewat HLR,
Home Location Register untuk mengetahui apakah ponsel tujuan sedang aktif dan di manakah ponsel tujuan tersebut. Selanjutnya, jika ponsel sedang tidak aktif, pesan tetap disimpan di SMSC itu sendiri. Menunggu MSC memberitahukan bahwa ponsel sudah aktif kembali untuk kemudian SMS dikirim dengan batas maksimum waktu tunggu, yaitu validity period dari pesan SMS itu sendiri. Jika ponsel tujuan aktif, pesan disampaikan MSC lewat jaringan yang sedang menangani penerima, BCC, dan BTS. Sebenarnya, di dalam kebanyakan ponsel dan model GSM atau CDMA, terdapat suatu komponen wireless modem atau engine yang dapat diperintah antara lain untuk mengirim suatu pesan SMS bagian protokol tertentu. Standar perintah tersebut dikenal sebagai ACCOMED, sedangkan protokolnya disebut PDU, Protokol Data Unit. Melalui ACCOMED dan PDU, inilah kita dapat membuat komputer atau microcontroller mengirim atau menerima SMS secara otomatis berdasarkan program yang kita buat. Selanjutnya, 2. Komunikasi data dengan ponsel. Ponsel, handphone, HP merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi kalian untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dan ponsel lainnya. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar, koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Miss Rina.